السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد, kaum muslimin jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idh qulna lil malaikati isjudu. Wa idh, dan ingatlah ketika qulna lil malaikah, kami berkata kepada para malaikat, usjudu li Adama, sujudlah kalian kepada Adam. Malaikat adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang diciptakan dari cahaya. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, khuliqatil malaikatu min nur, bahwa malaikat itu diciptakan dari cahaya. Wa khuliqal jannu min marijim min nar, sedangkan jin diciptakan dari nyala api. Wa khuliqa Adam mimma wusifa lakum, sedangkan Nabi Adam diciptakan sebagaimana yang disampaikan atau disifatkan kepada kalian, bahwa diciptakan dari tanah. Malaikat adalah makhluk Allah yang diciptakan dari cahaya. La ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat ini melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah membangkang, durhaka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wa idh qulna, dan ingatlah ketika kami berkata kepada para malaikat, usjudu li Adam, sujudlah kalian kepada Adam. Fasajadu, lalu mereka sujud. Sujud di sini bukan sujud ibadah. Tenia sujud nasabak masompai lori Adam, tenia. Akan tetapi sujud taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan disinilah yang harus kita bedakan antara satu sebab dengan sebab yang lain, antara satu wasilah dengan wasilah yang lain. Allah Subhanahu wa taala ketika memerintahkan sesuatu, maka kita harus melaksanakannya sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita mengatakan bahwa sujud, dan sujud yang dimaksud di sini adalah meletakkan al-jabhah, jidat fil ardi, di atas tanah, dan ini adalah atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah jika memerintahkan sesuatu, maka itu adalah menjadi perkara yang wajib, bahkan menjadi sebuah keutamaan jika dilaksanakan, walaupun di sisi manusia itu adalah perbuatan yang haram. Seperti perintah Allah kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya. Membunuh manusia ini adalah dosa yang besar, haram hukumnya, apalagi menyembelih anak. Tapi ketika itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala,
maka jadilah itu adalah ibadah dan ketaatan dan keutamaan serta kemuliaan, walaupun zahirnya itu bertentangan dengan yang dilihat oleh manusia. Tapi Allah yang memerintahkan, Allah berkehendak, Allah yang menginginkan, tidak ada yang mengatur Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah berkata kepada malaikat, sujudlah kalian kepada Adam. Fasajadu, lalu mereka sujud. Dan ini adalah perintah atau syariat ibadah pertama kali, yaitu syariat untuk bersujud. Illa iblis, yang tidak mau sujud pada saat itu adalah iblis. Iblis ini adalah jin. Jadi itu iblis jin metoh, yaitu makhluk yang diciptakan dari nyala api yang tidak mau taat terhadap perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Illa iblis aba wastakbarah, tidak mau dan menyombongkan dirinya. Dia merasa bangga terhadap dirinya. Dalam ayat lain dikatakan, Allah mengatakan, ma mana'aka alla tasjuda id amartuk, wahai iblis, apa yang menghalangimu untuk engkau sujud kepada Adam tatkala saya memerintahkan engkau untuk sujud? Iblis mengatakan, ana khairum minhu, saya ini lebih baik darinya, saya ini lebih baik darinya. Khalaqtani min nar, ya Allah, engkau ciptakan saya dari api. Wa khalaqtahu min tin, sedangkan engkau menciptakan Adam dari tanah, saya lebih baik darinya. Dan disinilah musibahnya, ketika seseorang merasa lebih baik dari orang lain. Menjadi orang baik itu sangat penting, akan tetapi jangan merasa lebih baik daripada orang lain. Jangan merasa lebih baik daripada makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang lain. Di sini iblis mengatakan, di sini iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin, tidak mau dan menyombongkan dirinya, dan dia termasuk dari golongan kafir. Panditata para ulama nalai didalele dari ayat ini makada kafir nitos selewi sempajangi. Nah, ini pendalilan ulama dari sini. Nah, sebab magai iblis saja sisami dia perintah untuk sujud, lalu kemudian dia tidak mau sujud, lalu kemudian Allah mengatakan minal kafirin, termasuk kafir sekali sujud. Bagaimana dengan orang-orang yang meninggalkan sujud berkali-kali, 5 kali sehari tidak pernah sujud? Perintahan hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Iblis diperintahkan untuk sekali sujud dan dia tidak mau, dan Allah mengatakan dia kafir. Bagaimana dengan kita yang tidak salat sama sekali, tapi yewe patarwadana pandritata, dan memang didukung dengan beberapa hadis-hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dari ayat ini kita ambil pelajaran bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan Nabi Adam atas malaikat. Padahal kita perhatikan malaikat ini la ya'sunallaha, tidak pernah durhaka kepada Allah, selalu tunduk patuh. Sedangkan Nabi Adam diciptakan dengan hawa nafsu, tapi justru malaikat disuruh untuk sujud kepada Nabi Adam. Dan Allah subhanahu wa ta'ala yang memuliakan siapa yang dia kehendaki dan menghinakan siapa yang dia kehendaki.
memberikan kekuasaan kepada siapa yang dia kehendaki, menanggalkan kekuasaan dari siapa yang dikehendaki. Dan ini adalah akidah, keyakinan bahwa alladzi khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira, yang telah menciptakan segala sesuatu, maka dialah yang telah menentukan segala sesuatu. Allah memberi kekuasaan kepada siapa yang dia kehendaki. Setelah pemilihan ini, kemudian kita harus ridha terhadap qada dan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qul," katakan wahai Muhammad, "Allahumma malikal mulk," ya Allah yang memiliki semua kekuasaan dan kerajaan. "Tu'til mulka man tasha," engkau memberikan kerajaan kepada siapa yang engkau kehendaki. Allah yang memberikan. "Wa tanzi'ul mulka mimman tasha," engkau mengambil kekuasaan dari siapa yang engkau kehendaki. "Wa tu'izzu man tasha," engkau kemudian memuliakan siapa yang engkau kehendaki. "Wa tudhillu man tasha," dan engkau menghinakan siapa yang engkau kehendaki. Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan segala sesuatu dan mengaturnya. Apapun yang terjadi, itu adalah takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah Allah menghendaki keburukan? Iman kita, dan itu disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang rukun iman, "Wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi," dan engkau beriman kepada takdir baik dan buruknya. Takdir buruk itu berdasarkan prasangka hamba, berdasarkan apa yang dilihat oleh hamba, berdasarkan apa yang dirasakan oleh makhluk. Tapi tidak ada takdir buruk yang disandarkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya pahami ayat Allah subhanahu wa ta'ala, "Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum." Boleh jadi engkau membenci sesuatu, akan tetapi ternyata sesuatu itu lebih baik untukmu. "Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum." Bisa jadi engkau sangat menyenangi sesuatu, ternyata itu buruk untukmu. Serahkan urusan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang memuliakan siapa yang dia kehendaki, dan Allah memberikan kekuasaan siapa yang dia kehendaki. Sebagaimana yang kita lihat bahwa seharusnya malaikat lebih mulia daripada Adam. Malaikat tidak pernah durhaka, malaikat selalu taat beribadah kepada Allah. Nabi Adam ada nafsunya, diciptakan dengan nafsu, tapi Allah memuliakan siapa yang dia kehendaki. Disinilah bagaimana seseorang itu memahami bahwa segala sesuatu terjadi atas kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian, jangan kemudian kita merusak akidah dan keyakinan kita karena dengan masalah dunia yang kemudian datang lalu kemudian akan pergi dan berganti. Sesuatu yang sementara jangan merusak akidah. Sesuatu yang sementara jangan merusak persaudaraan. Sesuatu yang sementara jangan membuat kemudian kita hidup di dunia ini dengan bumi yang sempit, dengan pandangan yang sempit, dengan hubungan yang tidak baik sesama manusia. Urusan dunia biarkan dia berlalu, sebab bagaimanapun kita merawatnya dan mempertahankannya, kemudian itu akan hilang, pergi dan digantikan lagi dengan yang lain. Perbaiki akidah. Jangan mengatakan bahwa suara kita adalah yang menentukan 5 tahun ke depannya. Tidak boleh kita mengucapkan ucapan ini. Yang menentukan itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Yang menentukan itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala, dan itu bisa dibuktikan. Walaupun kemudian semuanya bersuara, lalu kemudian terjadi hal-hal misalnya kecurangan, semuanya bersuara,
Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hikmahnya, misalnya terjadi kecurangan, mana suara itu yang kita katakan sebagai penentu? Kan tidak. Tania alena mapatentu kong Allah Ta'ala mapatentu. Nama maka dapat pakadange macodok mana kita semua kemudian memilih satu orang. Tapi qadarullah, Allah menghendaki bahwa tania rona kuelo. Tidak akan terjadi. Allah Subhanahu wa ta'ala yang menghendaki segala sesuatu. Sikap kita sebagai muslim mukmin yaitu berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kebaikan dunia, apalagi dengan kebaikan akhirat. Kita harus menyadari bahwa segala sesuatu telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan yang telah berikhtiar telah mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ikhtiar yang baik. Dan yang telah melakukan hal-hal misalnya tindak kecurangan, dia juga akan mendapatkan dosanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa yang menentukan hasil itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan usaha yang menentukan hasil, tapi Allah lah Subhanahu wa ta'ala yang menentukan segala sesuatu. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Wa muslimin jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat iblis di sini istakbar, yaitu sombong. Penyebab kesombongan ini ada banyak jalurnya. Di antaranya adalah tatkala kita membandingkan nikmat yang ada pada diri kita dengan nikmat yang ada pada orang lain. Ketika kita melihat nikmat yang ada pada diri kita ini lebih besar daripada orang lain, lalu kemudian di saat itulah kita menyombongkan diri. Maka disinilah fitnah berkelompok. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Semua kelompok-kelompok ini akan membanggakan dirinya, membanggakan kelompoknya. Jadi karena ada perbandingan, melihat pada dirinya dan melihat pada orang lain. Lalu kemudian di antara hal yang menyebabkan kesombongan itu adalah hasad, iri, dan dengki. Ini juga menimbulkan kesombongan di antara manusia. Di antaranya lagi adalah tidak mengenal secara baik Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada siapa yang dikehendaki. Kamu mendapatkan sesuatu karena Allah beri. Coba kalau Allah tidak memberi, kamu tidak akan mendapatkan sesuatu. Seperti orang kaya yang kemudian cukup nisab hartanya mengeluarkan zakat. Misalnya dia memiliki harta 1 miliar, lalu kemudian wajib zakat, keluar uangnya 25 juta dari 1 miliar tersebut. Lalu dia mengatakan enaknya itu orang miskin, datang saja tidak ada kerja langsung dibagi-bagikan 25 juta. Allah yang memberikan kepadamu harta 1 miliar, dan Allah yang telah menentukan kehidupan si miskin ini. Kalau begitu, kalau itu enak, kau yang jadi orang miskin, kamu diberi 25 juta dan biarkan orang miskin itu mengambil lebihnya yang 1 miliar. Allah memberikan kepada siapa yang dia kehendaki. Maka tidak boleh kita menyombongkan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Ini adalah pemberian, ini adalah titipan. Titipan tidak boleh kemudian membuat kita menyombongkan diri. Semua yang Allah berikan dari nikmat, bersyukurlah. Dan segala sesuatu yang Allah belum berikan atau tunda, maka bersabarlah. Ini adalah sifat orang beriman, sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min, sungguh menakjubkan perkara orang beriman, semua urusannya baik, diberikan kenikmatan dia bersyukur,
diberikan ujian lalu kemudian bersabar, dan itu tidak didapatkan kecuali oleh orang-orang yang beriman. Maka kemudian selalulah berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu menyerahkan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa ridha terhadap keputusan Allah Subhanahu wa taala itu mungkin berat sebab berbeda terhadap apa yang kita inginkan. Tapi yakin yang menciptakan langit dan bumi, bahkan kita semuanya, adalah Allah Subhanahu wa taala, dan dialah yang menentukan segala sesuatu. Tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan negeri ini, siapapun yang kemudian jadi pemimpin kita. Karena kita menginginkan kebaikan, maka berdoalah, doakan kebaikan kepada pemimpin agar Allah memberikan taufik hidayah, lalu kemudian membawa negeri ini di atas Al-Quran dan hadis, di atas pemahaman yang benar, di atas akidah yang benar. Jangan lupa selalu berdoa di setiap waktu-waktu yang mustajab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kebaikan di dunia, begitu pula di akhirat. Allahumma ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma walli alaina khiyarana wa la tuwalli alaina syirarana. Ya Allah, tunjuklah pemimpin di antara kami yang terbaik, dan jangan berikan kepemimpinan yang terburuk di antara kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa aqimus salah.